Negara ini tidak punya laut sama sekali. Areanya berbatasan dengan Afrika Selatan, Botswana, Zambia, dan Mozambik. Yap, kita sedang membicarakan Zimbabwe, wilayah seluas 390.757 km persegi yang dihuni oleh 15.121.004 jiwa menurut sensus terakhir pada 2022. Ada banyak hal menarik yang bisa kita bicarakan tentang negara satu ini. Mulai dari keberadaan wilayah perairan buatan terbesar di dunia dengan luas permukaan 7.770 km persegi, Danau Karibia, sejarah panjang yang membuat mereka harus berganti nama dari Rhodesia menjadi Zimbabwe, hingga peristiwa hyperinflasi yang pernah membuat uang di negara ini jadi tidak berharga, sampai harus mencetak pecahan dengan nominal tak masuk akal. Penasaran? Oke, mari langsung ke pembahasan. Sebelum dikenal sebagai Rhodesia, Zimbabwe adalah bagian dari wilayah tua yang disebut Zambesia hingga 1890-an. Kedatangan British South Africa Company, perusahaan representasi dari koloni Inggris Raya, kemudian mengubah semuanya. Wilayah ini mereka bagi dua, utara jadi Rhodesia Utara, kemudian merdeka sebagai negara Zambia sejak 1964, lalu di selatan ada Rhodesia Selatan yang lantas merdeka jadi Zimbabwe pada 1980. Ada banyak perdebatan soal toponim Zimbabwe sampai sekarang. Pandangan paling umum mengklaimnya sebagai istilah Shona untuk Great Zimbabwe, kota abad pertengahan di tenggara wilayah ini yang puing-puingnya sudah jadi situs sejarah dilindungi. Untuk pengertiannya, ada yang menyebut nama ini berasal dari Zimba Zamabwe, yang dalam dialek Karangashona berarti rumah batu. Sementara menurut arkeolog Peter Garle, istilah Zimbabwe sebenarnya mewakili bentuk singkatan dari Zimbabwe. Artinya, rumah yang dihormati dalam dialek Sezulu Shona, dan biasanya mengacu pada tempat khusus kepala suku. Cuman penggunaannya untuk menyebut nama suatu negara itu dimulai oleh seorang aktivis kemerdekaan Rhodesia Selatan bernama Michael Andrew Mawema. Dia menyebut istilah ini dalam sebuah rapat umum politik. Kemudian setelahnya mulai digunakan oleh fraksi nasionalis, termasuk kelompok Maois bernama Zimbabwe African National Union yang sempat dipimpin oleh Robert Mugabe, serta Zimbabwe African People's Union di bawah komando Joshua Nkomo dalam kampanye Chimurenga kedua melawan pemerintah kolonial Rhodesia selama Perang Semak di rentang 1964 hingga 1979. Seperti kebanyakan negara di benua Afrika, Zimbabwe memang punya sejarah kolonialisme yang panjang. Pada 1880, koloni Eropa tiba bersama perusahaan British South Africa Company atau BSAC milik Cecil Rhodes. Bisnis ini dapat konsesi hak pertambangan pada 1888 dari Raja Lobengula yang memerintah masyarakat Ndebelele. Izin inilah yang digunakan oleh Rhodes untuk membujuk pemerintah Inggris Raya agar memberi piagam kerajaan pada perusahaannya atas mata belelan, bersama negara bagian seperti Mashonaland. Rhodes juga menggunakan dokumen konsesi itu pada 1890 sebagai validasi atas pengiriman pionir kolom, sebutan untuk kelompok orang Eropa yang dilindungi oleh polisi Inggris Afrika Selatan bersenjata lengkap. Dari dua wilayah ini, ekspansi perusahaan Rhodes mulai berkembang ke beberapa tempat, hingga akhirnya melingkupi seluruh Zambesia. Kemudian setelahnya mulai menetapkan aturan perusahaan di seluruh area. Nah, sejarah inilah yang lantas jadi landasan buat BSAC untuk mengubah nama seluruh wilayah yang mereka kuasai jadi Rhodesia sebagai penghargaan buat sang founding father Cecil Rhodes. Tapi itu bukan hal yang bagus untuk warga ulayat, karena sepanjang BSAC beroperasi di tempat mereka, yang menerima benefit dari eksploitasi wilayah ini cuma orang kulit putih Eropa. Makanya, selama penghujung dekade 1890-an, pemberontakan warga lokal tumbuh subur di seluruh Rhodesia untuk bikin BSAC angkat kaki. Pada akhirnya, ini memang terjadi. Tapi bukannya merdeka, itu lebih cocok disebut peralihan kekuasaan pada kerajaan Inggris Raya, yang terjadi setelah aneksasi di tanggal 12 September 1923. Wilayah ini lantas diintegrasikan dengan koloni sekitar, lalu berganti nama jadi Federasi Rhodesia dan Nyasaland pada 1 Agustus 1953. Umur koloni tersebut tidak bertahan cukup lama, karena seperti semua penjajah dalam sejarah, keberadaan Inggris Raya justru lebih banyak mendatangkan kesengsaraan dibanding keuntungan. Itu memang buruk, tapi di saat bersamaan justru jadi faktor yang memicu kemunculan nasionalisme kulit hitam di Afrika. Jadi hanya jalan satu dekade, Federasi Rhodesia dan Nyasaland sudah harus bubar pada 31 Desember 1963. Sebab satu persatu wilayah yang dinaungi mulai menuntut kemerdekaan. Rhodesia Utara dan Nyasaland masing-masing merdeka dengan nama Zambia dan Malawi selama 1964, lalu setahun berikutnya giliran Rhodesia Selatan yang mendeklarasikan kemerdekaan unilateral sepihak pada 11 November 1965 hingga membuat Inggris Raya mengajukan petisi pada PBB yang akhirnya disetujui pada 1966, kemudian berujung sanksi embargo yang diperpanjang pada 1968.
Kondisi ini lantas diperparah oleh perseteruan antara fraksi nasionalis ZANU dan ZAPU melawan pemerintahan baru Rhodesia yang didominasi oleh kulit putih. Keadaan baru membaik setelah 1 hingga 7 Agustus 1979, perwakilan dari para pihak yang berseteru, termasuk Kerajaan Inggris Raya, bertemu dan menyepakati beberapa hal dalam perjanjian Lancaster House. Termasuk melakukan pemungutan suara lewat majelis legislatif untuk menentukan apakah Rhodesia tetap jadi koloni Inggris atau tidak. Dan dari hasil yang keluar pada 11 Desember 1979, ada 90 anggota dalam perwakilan yang menolak. Lalu setahun berikutnya, Rhodesia Selatan resmi diakui sebagai negara merdeka pada 18 April 1980. Kemudian mengganti namanya jadi Zimbabwe dan menjadikan Kanaan Sodindo Banana sebagai presiden pertamanya. Ya, itu status yang hanya berlaku secara formil, karena dari segi politik justru pentolan ZANU, Robert Mugabe, yang mengendalikan segalanya lewat jabatan Perdana Menteri. Makanya begitu Kanaan lengser dari jabatan pada 31 Desember 1987, Robert Mugabe langsung jadi pengganti tanpa Pavivu, kemudian mengamandemen konstitusi untuk menyatukan peran kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima angkatan bersenjata. Situasi inilah yang akhirnya menguntungkan Mugabe karena memberinya kuasa untuk membubarkan parlemen, menyatakan darurat militer, dan mencalonkan diri untuk masa jabatan yang tidak terbatas. Wajar kalau dia berkuasa hingga 30 tahun dan baru lengser pada 21 November 2017 setelah dikudeta oleh pihak militer yang menaikkan sang wakil presiden Emmerson Mnangagwa ke atas kursi presiden. Struktur pemerintahan inilah yang masih bertahan sampai sekarang. Berpindah dari satu rezim kolonial ke tirani lain dalam waktu yang cukup lama, pada akhirnya membuat Zimbabwe terjerat dalam banyak persoalan ekonomi yang menyengsarakan warga. Salah satunya adalah hyperinflasi. Antara tahun 2000 hingga 2007, terjadi kontraksi besar yang membuat inflasi di Zimbabwe melonjak dari angka 40% hingga melampaui 66.000%. Hal ini kemudian diperburuk dengan berkurangnya suplai mata uang keras, bahan bakar, obat-obatan, dan makanan. Karena di saat bersamaan, PDB per kapita menurun jadi 40%, hasil pertanian berkurang hingga 51%, kemudian produksi industri jatuh ke angka 47%. Semua kondisi ini pada akhirnya berdampak ke nilai mata uang lokal, Zimbabwean dollar, yang semakin kehilangan nilainya. Pada awal 2007, nilai tukar 250 Zimbabwean dolar masih setara dengan 1 USD. Lalu sejak pertengahan 2008, ada perubahan radikal, jadi 10.000 ZWD untuk 1 USD. Kemudian di akhir 2008, angka ini melonjak jadi 100 juta ZWD untuk 1 USD. Lalu meningkat lagi pada 2009, jadi 30 miliar ZWD untuk 1 USD. Krisis ini lantas mencapai puncak pada 2011, di mana pemerintah Zimbabwe terpaksa melakukan redenominasi mata uang dengan menukar 1 triliun ZWD untuk 1 ZWD baru.